Sekarang kita lanjut ke analisis nilai rapor. Oke, kira-kira berapa sih peluang teman-teman untuk bisa keterima di universitas yang kalian mau melalui jalur SNPTN? Itu yang pastinya buat teman-teman yang punya nilai konsisten naik atau mungkin nilai rata-rata yang naik konsisten mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 itu mempunyai peluang 72% untuk bisa keterima melalui jalur SNMPTN. Oke, kemudian untuk nilai kalian yang nilai rata-ratanya naik dan juga turun itu punya peluang untuk bisa keterima di SNMPTN itu 12%. Dan buat yang nilai mata pelajarannya selalu naik itu punya peluang untuk bisa keterima 9%. Dan buat kalian yang cenderung tetap atau mungkin konsisten segitu aja nilainya, atau mungkin dari kelas 1 sampai dengan kelas 3 selalu ranking 1, itu kemungkinan besar peluang kalian untuk bisa keterima itu adalah 7%. Jadi secara keseluruhan konsisten nilai rata-rata yang naik terus itu mempunyai peluang yang paling besar untuk bisa keterima di universitas melalui jalur SNMPTN. Kemudian bagaimana sih cara menghitung nilai rata? Nah, di sini kita bagi jadi 4 kategori buat teman-teman yang berada atau mungkin sekolah di jurusan IPA, IPS, bahasa atau mungkin SMK itu punya kriteria atau mungkin cara menghitung nilai rata yang berbeda. Jadi, untuk IPA sendiri itu dia punya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kemudian tambah lagi fisika, biologi dan juga kimia. Kemudian untuk IPS itu dia punya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada sosiologi, ekonomi, dan juga geografi. Kemudian untuk yang kelas bahasa juga punya matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, dan antropologi, dan juga bahasa asing. Kemudian terakhir untuk kalian yang berada di SMK itu ada beberapa kriteria untuk menghitung nilai rata-rata. Salah satunya adalah matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan juga kompetensi keahlian. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk menghitung nilai rata-rata? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Di slide ini teman-teman akan melihat bagaimana kita bisa tahu nilai rata kita, kurvanya seperti apa, naikkah, turunkah, atau naik turun. Itu dengan cara sebagai berikut. Di sini di slide yang teman-teman lihat itu adalah jurusan atau mungkin buat teman-teman yang mengikuti jurusan IPA. Ya, ini punya komponen yang tadi sudah dibahas sebelumnya. Terus kita masukin di semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan juga semester 5. Itu masing-masing mata pelajaran itu dimasukin nilai ratanya ya. Setelah kita tahu nilai ratanya berapa, terus kita secara garis besar atau mungkin secara umum itu kita tulis nilai rata untuk seluruh mata pelajaran dari semester 1, 2, 3, 4, 5 dari 6 mata pelajaran ini. Oke, kita dapat ya. Nah, yang di sebelah kanan kita itu adalah nilai rata IPA yang warna hijau ini, itu adalah untuk seluruh mata pelajaran. Ya, kita lihat di sini ya, nilai kurvanya ada yang naik, turun, ada yang konsisten naik. Jadi kelihatan di sini. Kemudian untuk nilai rata tiap semester yang warna biru ini, itu kita lihat dari nilai rata keseluruhan mata pelajaran dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau kita lihat di sini itu kurvanya terus naik ya, terus meningkat. Itu artinya kalau kita balik lagi ke peluang, orang yang punya nilai rata konsisten naik atau mungkin kalian yang punya nilai rata konsisten naik itu punya peluang 72% untuk bisa keterima melalui jalur SNMPTN. Selanjutnya bagaimana dengan jalur IPS? Untuk yang IPS caranya sama dengan IPA. Yang harus kalian perhatikan adalah komponen per mata pelajaran, karena kan IPA dan IPS itu punya komponen yang berbeda untuk jurusan. Di sini kita ada sosiologi, ekonomi, dan juga geografi untuk IPS. Setelah itu, kalian masukkan nilai rata mata pelajaran, masing-masing mata pelajaran per semester. Oke, kita lihat kan di sini sudah ada 6 komponen mata pelajaran terus per semester 1 sampai dengan 5. Setelah itu, setelah kalian dapat seluruh rata per semester dan juga per mata pelajaran, itu kalian harus rata lagi itu tiap semester untuk seluruh mata pelajaran. Oke, di sini kita lihat yang saya garis besar atau mungkin saya bold, itu adalah nilai rata untuk seluruh mata pelajaran tiap semester. Nah, dengan ini kita bisa melihat kurva nilai kita per mata pelajaran dan juga kurva nilai kita per semester. Oke.
Nah, sekarang kita bisa lihat di sebelah kanan itu adalah grafik untuk nilai rata per mata pelajaran dari semester 1 sampai dengan semester 5. Kalau kita lihat di sini itu untuk matematika sendiri itu nilai ratanya dari semester 1 sampai dengan 5 itu konsisten naik. Sedangkan untuk bahasa Inggris itu dia turun di semester 3 dan juga naik lagi di semester 4 dan juga 5. Dan dari sini kita bisa mengetahui kurva nilai rata per mata pelajaran kita apakah naik dan juga turun atau mungkin turun dan juga naik. Ini juga berpengaruh ketika kalian untuk memilih jurusan. Jangan sampai jurusan yang kalian pilih itu tidak sesuai dengan nilai rata kalian per mata pelajaran. Oke, seandainya kalau kita lihat di sini, oh ternyata nilai kalian makin menaik itu di matematika, maka disarankan untuk memilih jurusan yang berhubungan dengan matematika seperti itu. Atau mungkin karena kalian berada di jurusan IPS, dilihat ini sosiologinya buruk, jangan sampai kalian memilih sosiologi karena nilai sosiologi kalian naik kemudian turun lagi. Jadi disarankan ketika kalian melihat kurva seperti ini, dilihat oh ternyata yang naik itu adalah geografi. Berarti disarankan untuk memilih jurusan yang berhubungan sama mata pelajaran geografi. Kemudian bagaimana dengan jurusan bahasa dan juga SMK? Kalian tinggal masukkan saja komponen yang sama seperti ini yang sudah saya jelaskan melalui jalur IPA dan juga IPS. Kalian masukkan komponennya, kemudian masukkan lagi nilai rata mata pelajaran per semester, kemudian kalian juga rata keseluruhan dari semester 1, 2, 3, 4 dan juga 5 untuk seluruh mata pelajaran. Dengan itu kalian bisa tahu nilai rata per semester, dilihat kurvanya naik ataukah turun, kemudian kalian juga bisa lihat ratanya untuk seluruh mata pelajarannya ya, tiap semesternya apakah naik turun. Karena dengan mengetahui kurva ini kalian bisa dengan mudah memilih universitas, kalian juga bisa dengan mudah memilih jurusan, dan semoga kalian bisa keterima di kampus yang kalian mau melalui jalur SNMPTN di tahun 2021. Semoga dengan menonton video ini teman-teman dapat mengerti dan juga memahami bagaimana cara melihat nilai rata untuk masing-masing mata pelajaran dan juga seluruh mata pelajaran tiap semesternya. Dan diharapkan setelah melihat video ini teman-teman sudah bisa menganalisa sendiri nilai rapor teman-teman dan juga tahu kira-kira kurva saya ini bagaimana, apakah naik turun, dan juga peluangnya sebesar apa untuk dapat diterima di universitas melalui jalur SNMPTN di tahun 2021. Semangat, semoga teman-teman dapat keterima di universitas yang kalian mau melalui jalur SNMPTN sesuai dengan minat yang kalian mau. Sampai jumpa dan ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video dari Ask Anak Sekolah Digital Education Provider Project. Jangan lupa untuk memfollow Instagram kita di @anaksekolah.idn ataupun subscribe YouTube channel kita di Ask Anak Sekolah karena akan banyak lagi video dan juga konten seru yang akan membantu teman-teman untuk mencapai mimpi kalian.